Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdahu la syarika lahu wa la syai'a yu'ajizuhu wa la ilaha ghairuh. Qadimun bila ibtida, daimun bila intiha, la yafna wa la yabit wa la yakunu illa ma yurid. La tablughu al-awham wa la tudrikuhu al-afham wa la tushbihuhu al-anam, hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna al-birra la yabla wadh-dhanbu la yunsa wad-dayyanu la yamut. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, khafu alaihim, yang mereka khawatir terhadap mereka. Khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan kata-kata yang jujur, kata-kata yang benar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sidang jamaah Jumat sekalian, dalam surah An-Nisa ayat 9 ini Allah menyuruh kita, hendaklah kita takut pada Allah kalau seandainya kita meninggalkan generasi yang mereka itu lemah, anak-anak kita yang mereka itu lemah, khafu alaihim, yang nantinya kita takut akan mereka. Takut, ya. Kita tidak tahu mereka bisa mandiri tidak, mampu tidak mereka untuk menghadapi dunia yang serba berubah saat ini, yang perubahannya sangat cepat. Kita khawatir akan anak-anak kita, apakah mereka akan seperti kita ke depan atau tidak. Apakah mereka mampu untuk membawa prinsip hidup, keimanan mereka, akidah mereka, kemudian akhlak mereka, karakter mereka, sanggup tidak. Kalau kita merasa takut akan ini, ya, maka bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kita pada Allah, takutlah kita pada Allah kalau ternyata kita, ya, nantinya meninggalkan generasi yang lemah. Seorang muslim mempersiapkan generasi yang terbaik yang kita tinggalkan, yang mampu menghadapi masa depan yang lebih baik. Kami sampaikan dalam khutbah yang singkat ini, dalam penelitian ada 10 tanda bangsa menuju kepada kehancuran. Mari kita lihat apakah ini ada pada generasi kita, berapa macam sudah ada. Ada 10, ya, tanda bahwa bangsa tersebut, masyarakat tersebut itu menuju kepada kehancuran masa depan mereka. Pertama adalah meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Kedua, penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk dalam pergaulan. Dalam pergaulan hari-hari, kata-kata tidak ada yang santun, tapi penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk. Ketiga adalah tindakan kekerasan atas nama komunitas. Terjadi kekerasan atas nama komunitas tertentu. Kemudian meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol, seks bebas, dan yang lain-lain. Meningkatnya perilaku yang merusak diri sendiri di kalangan masyarakat. Lalu nomor 5, semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk. Pedoman moral dalam masyarakat tersebut kabur. Tidak jelas lagi yang mana benar, yang mana salah. Kemudian menurunnya etos kerja. Kemampuan bekerja, berkreasi semakin menurun.
Selanjutnya, semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. Penghormatan kepada orang tua dan guru sudah tidak ada. Semakin menurun. Kedelapan, rendahnya rasa tanggung jawab individu warga negara. Rasa tanggung jawab terhadap sesuatu rendah. Orang tidak berani kalau dikasih tanggung jawab. Tidak mau susah, tidak mau ribet, tidak mau nama masalah. Nama masalah dia. Dia tidak mau menanggung tanggung jawab, tidak sanggup. Apalagi tanggung jawab yang tidak ada upah di belakang itu. Kemudian membudayanya ketidakjujuran. Nomor 9, budaya tidak jujur. Yang ke-10 adalah adanya rasa saling curiga dan kekerasan antar sesama. Rasa saling curiga antar sesama. Kalau jumpa sama orang, pasti suuzon lebih awal, bukannya berbaik sangka. Ya. 10 hal ini adalah apabila ada dalam sebuah masyarakat, dikatakan ini adalah penyebab dari bangsa siapa saja, baik orang kafir atau orang muslim sekalipun, masyarakat muslim sekalipun, kalau ada 10 tanda ini, model ini dalam hidup, apabila terus meningkat tanda-tanda yang seperti ini, menunjukkan bahwa bangsa tersebut dalam kondisi menuju kepada gerbang kehancuran. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dari masalah 10 ini semua, itu kembali ternyata adalah kepada nilai, kepada akhlak dan karakter. Bukan pada betapa banyak omset, berapa banyak PAD kita. Bukan, sama sekali bukan. Bahwa kemajuan eksistensi sebuah negara, sebuah masyarakat yang baik, kembali kepada akhirnya adalah kepada nilai. Nilai itu bermakna akhlak. Kembali kepada karakter, model manusianya itu. Kalau mau lihat orang Aceh seperti apa, ya lihatlah pada orang Acehnya. Akhlak orang Acehnya, model orang Acehnya, nilai-nilai yang mereka amalkan sehari-hari. Nah, kalau hari ini kita semua paham, kalau seandainya akhlak menjadi masalah besar bagi anak-anak kita, bagi generasi kita, dan juga bagi orang-orang tua kita. Masalah akhlak semua kita sepakat ini masalah yang semakin merosot, semakin parah dari hari ke hari. Pemakaian narkoba, ya, kemudian juga rasa saling tidak jujur, tidak menghormati orang lain, ya. Ini adalah masalah besar di kalangan kita. Bahkan pendidikan sendiri dibangun di atas ketidakjujuran. Mulai dari tingkat SD, ya, begitu juga SMP, SMA dan selanjutnya. Syahadah yang didapatkan seseorang, ijazahnya itu adalah bersumber dari ketidakjujuran tersebut. Dan lembaga pendidikan memperbolehkan ketidakjujuran itu atas nama kurikulum, atas nama SOP, atas nama tuntutan. Siap guru itu memberikan anak-anaknya itu sikap berbohong untuk menjawab. Apa artinya itu? Di lembaga pendidikan yang seharusnya itu adalah lembaga yang paling steril, lembaga paling suci, lembaga paling diandalkan untuk kebaikan masa depan, justru di situ nilai-nilai ketidakjujuran itu tidak ada. Makanya dalam ayat yang kita bacakan tadi, ya, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan generasi atau anak-anak yang lemah di masa depan, dan mereka takut akan mereka. Waliyattaqillaha waliyaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka takut pada Allah dan hendaklah mereka berkata yang jujur. Kejujuran pertama sekali. Mau kita bangkitkan generasi kita yang lebih baik ke depan, lebih berprinsip, kemudian tidak hilang akhlaknya, mulai daripada kejujuran. Kalau seandainya di tempat pendidikan saja kejujuran itu justru merugikan, punya jujur timang-timang dah rugo. Hai itu orang tu, hai jakbut menyatanya jujur dah. Kalau terlalu jujur kali nggak bisa kerja di sini. Jadi saya harus bohong. Lembaga ini meresmikan dan juga membudidayakan kebohongan di antaranya. Iya, memang benar. Gimana juga tu mak kamasaro. Kalau Islam Surabaya itu apa boleh buat? Marilah kita hancur bersama nanti. Marilah kita hilang jati diri bersama. Kalau kita sepakat, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa masalah akhlak, etika, moral, ya,
Hari ini ya, menjadi masalah besar di kalangan kita, di kalangan orang lain juga begitu, di kalangan bangsa lain juga seperti itu. Cuma sekarang yang perlu kita perhatikan, perlu kita pikirkan, sampai kapan masalah moral ini merosot terus? Sampai kapan dan lembaga mana yang bisa diharapkan menyelesaikan masalah moral ini? Lembaga mana yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah moral bagi generasi kita ke depan? Masalah akhlak bagi generasi kita ke depan. Rasulullah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Sebaik-baik iman seorang mukmin itu adalah yang paling baik akhlaknya. Paling baik imannya, yang paling baik akhlaknya. Ukur aja begitu. Kalau akhlaknya baik, mesti imannya baik. Nabi menghubungkan antara iman dengan akhlak. Begitu juga antara ibadah kita dengan akhlak kita. Semua daripada ibadah ini ujungnya berujung kepada akhlak, saudaraku yang dimuliakan Allah. Sebagaimana kita solat, itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana kita puasa hari ini, tak lain adalah untuk supaya sampai kepada derajat takwa yang takut pada Allah. Yang bahwa dalam hidup tidak ada yang kita takuti hanya pada Allah saja. Itu dengan puasa kita. Begitu juga dengan zakat kita, tak lain adalah untuk apa? Untuk supaya membersihkan jiwa kita yang kotor daripada penyakit hati yang menjadikan kita orang tidak bermoral, tidak berakhlak. Kembali kepada itu semua, itu ibadah yang hari-hari kita lakukan. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, lembaga mana yang kita percayakan untuk menyelesaikan masalah akhlak kita ke depan? Supaya jangan mengambang. Behanamho, apakah pemerintah kita, wali kota, pemerintah wali kota, kabupaten, begitu juga mungkin rezim yang ini mampu menyelesaikan masalah akhlak kita? Mungkin jauh panggang dari api. Apakah kita mengatakan bahwa rusaknya akhlak moral anak kita itu adalah kembali kepada rumah tangga masing-masing? Cik rumah dro, cik keluarga dro yang karusak. Urung cik dro ngemak dro. Guru-guru semua mengatakan bahwa rusaknya akhlak anak-anak di sekolah ya kena urung cik di rumah. Kenapa sebabnya lagi? Adalah karena masyarakat di sekelilingnya. Setelah orang tua di rumah, kemudian masyarakat di sekeliling mereka. Itu yang menyebabkan rusak. Ya, jangan rusak. Jadi menyalahkan kiban cara, kita ingin tak perbaiki akhlak dan juga moral generasi kita ke depan. Kami buat survei kecil-kecilan. Kami survei guru-guru yang mengajar. Apa yang menurut bapak ibu guru ini yang menjadikan moral anak kita itu di sekolah hari ini itu rusak? Kenapa? Semua mengatakan kembali kepada rumah mereka, keluarga mereka. Kemudian selanjutnya adalah kembali kepada masyarakat tempat mereka tinggal. Itu yang menjadikan rusak. Ada yang mengatakan lagi gara-gara teknologi HP hari ini macam-macam. HP itu yang merusak mereka. Tapi tidak satu orang pun yang mengatakan, jarang kalau enggak satu orang pun, jarang yang mengatakan bahwa rusak generasi anak kita, itu adalah kembali kepada rusaknya sekolah. Kami berpendapat dan yakin pendapat kami bahwa sekolah itu adalah penyebab tidak terperbaikinya akhlak masyarakat kita. Sekolah, lembaga pendidikan, itu pendapat kami pribadi. Adalah sekolah, lembaga pendidikan, itu penyebab dari semakin rusaknya akhlak anak-anak kita. Kok berani begitu Ustaz? Kami katakan, kira-kira kalau diharapkan nanti pada orang tua supaya mereka memperbaiki akhlak mereka, kita bertanya, berapa banyak orang tua yang mampu mendidik anaknya? Berapa banyak orang tua yang mereka berpendidikan tinggi? Berapa banyak daripada orang tua yang pintar berkomunikasi dengan anak-anaknya? Naureng nana cemang hanaga harapkan kana gimana buat mah. Pekerjaan mereka lebih banyak di luar daripada di rumah. Orang tua. Kemudian mereka jumpa sama anak mereka berapa jam? Berapa jam mereka jumpa sama anak mereka? Bapak-bapak bisa lihat sendiri. Berapa jam bapak duduk bersama anak bapak? Satu hari. Dah kan di rumah hana je lecit tak buat kerja. Kita juga sibuk.
Lalu hari ini kapan dan di mana anak-anak kita itu yang waktu mereka paling panjang mereka habiskan? Di mana? Waktu paling berkualitas dalam hidup mereka setiap hari. Waktu berkualitas jam berapa? Jam 12 malam sampai subuh. Nyawa dengun, wate Berkualitas kapan? Mulai dari bangun pagi. Setelah mandi pagi sampai siang hari. Itu waktu paling berkualitas dalam hidup. Di mana anak kita pada saat itu? Di mana mereka? Setelah siang hari sudah capek. Tak pernah pergi kah hana jelah le. Hana mufom le. Support lebih baik lah. Sisa-sisa tenaga mereka. Malam lebih-lebih lagi. Sisa akhir sebelum mereka tidur. Tapi waktu mulai dari pagi setelah bangun tidur, saat fresh sekali mereka, itu berada di mana? Di sekolah. Di sekolah itu ada siapa di situ? Ada orang-orang yang paling pintar dalam masyarakat kita. Di situ mereka. Seorang yang pegah draw carang, pernah anak kamu, jakkan rumah sekolahnya. Dibayar gaji Anda, guru-guru kami. Dibayar gaji-gaji guru-guru kami untuk apa? Untuk mengajarkan mereka. Berapa gajinya? Besar gajinya. Tidak cuma-cuma. Yang paling pintar itu ada di situ. Di Lok Semawe ini paling pintar siapa? Lon yang paling carau. Jaga guru, lamar lagi. Kemudian setelah itu dititipkanlah anak-anak kami yang paling baik ini berada bersama dengan Bapak Ibu guru sekalian. Pada waktu yang paling produktif dalam hidup mereka. Kemudian di sekolah itu tempat di mana anak kita paling terkontrol. Lingkungan paling terkontrol. Karena secara konsep adalah moral dan akhlak itu bisa dibentuk pada tempat terkontrol sifatnya. Lingkungan yang terkontrol. Di rumah sekali dipukul sama ayahnya, 3 hari dia tidak pulang. Tapi di sekolah sekali kejadian, besok balik lagi dia. Kenapa? Butuhnya dia kepada sekolah. Hari ini anak-anak kita lebih merasa butuh pada sekolah daripada kepada orang tuanya kadang. Dan di situ kita titipkan anak kita. Maka kami berpendapat, wallahu a'lam, kita hanya bisa nantinya untuk memperbaiki, dan harapan itu ada untuk pendidikan akhlak anak kita, itu ada lembaga pendidikan. Ketika hari ini rusaknya akhlak anak kita adalah karena lembaga pendidikan kita rusak, tidak berfungsi. Lembaga pendidikan kita rusak, tidak berfungsi. Apa yang terjadi? Ini harus dibenahi. Guru-guru harus paham. Mohon ya, guru-guru kita harus paham bahwa di sekolah adalah harapan akhir, benteng terakhir untuk anak-anak kita. Orang si drogah nak depa. Bade dah kena pernah ana. Dan mereka tidak digaji jadi orang tua. Anak orang pernah ganyan. Ilmu pitan anak na. Tapi di sekolah siapa guru yang tidak paham? Menyahana mupom lana hanya guru. Kalau anda tidak paham, tidak mesti guru. Kemudian digaji besar untuk menjadi guru, saudaraku yang dimuliakan Allah. Oh Ustaz, jangan salahkan kami. Karena kami juga sulit, susah. Ada sistem kemudian. Ya. Bukan cuma guru, ada sistem pendidikan kita. Guru diikat sana-sini bukan produktif untuk anak-anak. Tapi diikat dengan sistem yang pegat, pasawnya, lebih penting sistem daripada bud. Ini juga harus dirombak. Rezimnya juga harus perhatikan terhadap masalah sistem pendidikan anak. Untuk anak kita, ya supaya mereka guru lebih produktif, bisa memperhatikan anak. Harus diperhatikan ke arah situ. Jadi, kalau melihat kepada masalah generasi kita yang semakin runyam secara akhlak, kita kembalikan pada harapan terakhir itu adalah kepada lembaga sekolah untuk menjaga akhlak moral anak-anak kita. Lembaga pendidikan. Kita mengharapkan guru-guru kita yang baik hati, guru-guru kita yang hari ini adalah bekerja dengan anak-anak, yang mereka cinta pada anak-anak, berkreasilah sama-sama di sekolah kita ini, mereka harus terperbaiki akhlak mereka. Kalau di rumah mereka enggak dapat, di masyarakat mereka tidak dapat, di mana lagi kalau bukan di sekolah ini? Mereka belajar di SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, kemudian SMA 3 tahun, tingkat jenjang itu semua. Ada mereka belajar di situ semuanya adalah 12 tahun. 12 tahun itu adalah masa pembentukan akhlak, karakter, moral daripada anak-anak kita. Kalau di sekolah mereka enggak dapat, jadi di mana lagi? Di masjid, Ustaz. Baru derawana ni mejak kena. Di masjid ada berapa orang anak-anak kita pergi?
Kalaupun pergi hanya pesantren kilat. Kilat betul-betul kilat. Sebentar habis itu pulang. Cuma di sekolah lah mereka yang semua akan pergi. Tidak ada anak-anak yang tidak sekolah. Jadi, tesis kami menyatakan bahwa rusaknya, langgengnya kerusakan moral akhlak anak-anak kita gara-gara gagalnya lembaga pendidikan. Khususnya lembaga pendidikan yang dibiayai oleh negara. Tanggung jawab kita bersama. Mungkin juga negara yang tidak memperbaiki lembaga sistem pendidikan yang lebih baik ke depan. Kita ingin kreativitas daripada guru-guru kita untuk memperbaiki moral anak-anak kita dan memperbaiki generasi kita yang akan datang. Orang-orang di luar mereka lebih rusak, lebih parah daripada kita. Tapi lembaga pendidikan berhasil menetralkan. Lembaga pendidikan berfungsi sehingga mereka kreatif. Bukan gara-gara orang tua mereka pintar, bukan. Karena sekolah menjadikan mereka termotivasi dengan baik. Menghargai orang lain. Makanya walaupun orang kafir sekalipun kita jumpa mereka senyum. Menghargai kita. Tidak mengucapkan kata-kata kotor di depan kita. Karena apa? Sekolah telah memformat mereka sejak kecil seperti itu. Jadi di akhir daripada khutbah yang singkat ini, kami ingatkan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik mukmin itu yang paling baik akhlaknya. Di sekolah kita lah. Di mana anak-anak kita ajarkan akhlak yang mulia. Apa saja nilai akhlak yang biasa mereka lihat di sekolah, itu yang menjadikan penyebab mereka akan baik nantinya. Kalaupun nilai baik, dia akan menjadi baik, akhlak yang baik. Kalau seandainya sering melihat akhlak yang buruk pada gurunya, mereka juga akan menjadi buruk. Untung dan akhir daripada ini adalah cara mengajarkan akhlak tak lain adalah dengan keteladanan. Gurulah yang harus menjadi teladan. Itu ujung tombak. Lembaga pendidikan adalah ujung tombak, kemudian guru yang harus menjadi teladan. Begitu pentingnya fungsi guru dalam generasi digital saat ini, generasi yang semakin berkembang dan tidak ketahuan seperti apa masa depan. Di tangan gurulah harapan kami yang terakhir daripada masyarakat kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah.